wabarakatuh. Saya Eka Sofiani dari kelas CSD 6 dengan nomor NIM 2017820092. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai memahami budaya daerah bangsa Indonesia, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Kalimantan, dengan rekan saya Desi Ayu Widya. Pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah kebudayaan menurut Konja Diningrat. Kebudayaan adalah seluruh kelakuan dan hasil kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semua yang harus didapatkannya dengan belajar, dan yang semuanya tersusun dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, menurut Taylor berpendapat bahwa kebudayaan atau peradaban mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman, perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat atau kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah cipta, rasa, dan karsa. Budaya lokal sendiri menurut Prapat dan Aritonang adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan diakui oleh masyarakat tersebut atau suku bangsa setempat. Yang pertama, kebudayaan lokal masyarakat Jawa. Suku Jawa sebagai salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia memiliki kebudayaan yang begitu beraneka ragam. Pengertian nilai budaya Jawa dari pemahaman kebudayaan menurut Konja Diningrat dapat didefinisikan bahwa kebudayaan Jawa adalah konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat, mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dalam berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Jawa. Beberapa orang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan suku Jawa adalah orang-orang yang lahir dan mendiami daerah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan menggunakan bahasa Jawa. Padahal, daerah kebudayaan Jawa itu luas, meliputi seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa. Adapun subsuku dari suku bangsa Jawa ini yaitu suku Osing dan suku Tengger. Secara garis besar, budaya Jawa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, dan budaya Jawa Timur. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, terdapat sikap hidup yang digunakan untuk membentengi diri agar selalu tercipta keadaan yang selaras antara hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta, antara hubungan dengan orang lain dalam masyarakat, dan diri sendiri agar memiliki kepribadian yang baik. Hal ini membuat masyarakat Jawa yang dikenal dengan budi pekerti serta memiliki tata krama yang baik yang dapat dilihat dalam tradisi keluarga Jawa. Anak sejak kecil dikenalkan dengan berbagai nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Pada suku Jawa, sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur kata untuk kegiatan sehari-hari. Mengingat tradisi kejawaan, masyarakat Jawa berorientasi pada nilai budaya. Nilai-nilai seperti sabar, jujur, budi luhur, pengendalian diri, prihatin, rukun, hormat, manut, murah hati, menghindari konflik, tepo selir, empati, sopan santun, rela, narima, pengabdian, eling adalah nilai yang sering diajarkan dalam kehidupan keseharian anak. Kesenian tradisional secara umum dalam satu akar budaya kesenian Jawa memiliki 3 kelompok besar, yaitu Banyumasan atau ebek, Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu ludruk dan reog. Yang kedua yaitu kebudayaan lokal masyarakat Sunda.
Secara administratif, suku bangsa Sunda sebagian besar mendiami Provinsi Jawa Barat. Nilai moral budaya Sunda merupakan jati diri etnik Sunda yang bersumber pada nilai, adat kepercayaan, dan peninggalan budaya Sunda yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku di masyarakat. Adapun budaya Sunda sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun di mana karakter masyarakat Sunda yakni dikenal dengan menghormati orang tua atau sesepuh. Bahasa percakapan yang dipakai adalah bahasa Sunda. Sunda berkembang di daerah Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Bahasa Sunda yang tidak halus berkembang di daerah Banten, Karawang, Bogor, dan Cirebon. Bahasa Sunda yang dipakai oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan disebut bahasa Sunda Buhun atau kuno. Masyarakat Sunda memiliki beragam kesenian tradisional, yaitu alat musik tradisional masyarakat Sunda adalah angklung. Selain alat musik, Sunda juga memiliki pertunjukan seperti reog, calung, wayang golek, gendang pencak, dan sejumlah tarian-tarian seperti tari jaipong, tari topeng. Kesenian tradisional tersebut umumnya dipertunjukkan pada upacara selamatan pernikahan, sunatan, rewutan rumah, dan syukuran. Yang ketiga, ada kebudayaan lokal masyarakat Bali. Ada dua bentuk masyarakat Bali, yaitu masyarakat Bali Aga dan masyarakat Bali Majapahit. Masyarakat Bali Aga adalah masyarakat yang kurang mendapat pengaruh dari kebudayaan Jawa Hindu dari Majapahit dan umumnya mendiami daerah-daerah pegunungan. Sedangkan masyarakat Bali Majapahit pada umumnya tinggal di daerah-daerah dataran dan menjadi mayoritas Bali. Bagi masyarakat Bali, jenis budaya adalah simbol jati diri, ekspresivitas, acuan peradaban, kreasi persembahan termasuk akumulasi nilai tambah secara sosial ekonomis. Konsep masyarakat Bali tentang kebudayaan adalah palaning sarwa pagunakayan, yaitu keseluruhan hasil perbuatan manusia yang lahir dari sifat kebajikannya menurut Wigunadika. Putrawan dan Ikhtiarti mengatakan bahwa suku Bali dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari dituntut oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang bercorak religius Hinduitis. Selanjutnya, kebudayaan lokal Kalimantan. Kalimantan merupakan bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo besar. Kalimantan memiliki 4 bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Penduduk asli Kalimantan dapat digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu Melayu dan Melayu Dayak, dan Dayak Melayu. 5 kebudayaan dasar masyarakat asli Rumpin Austronesia di Kalimantan atau etnis orang Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, dan Pasir. Suku Melayu menempati wilayah Pulau Kalimata dan pesisir Kalimantan Barat, Sarawak, Brunei, sehingga pesisir Sabah. Suku Banjar menempati pesisir Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Suku Kutai dan Pasir menempati wilayah Kalimantan Timur. Suku Dayak menempati seluruh daerah pedalaman Kalimantan. Orang Melayu mayoritas berada di pesisir Kalimantan Barat yang memiliki kearifan lokal yang digenggam kuat. Kearifan lokal yang digenggam oleh orang-orang Melayu ini sangat dekat kaitannya dengan Islam, mengingat keterhubungan antara identitas Melayu dengan Islam. Suku Banjar atau orang Banjar memiliki keberagaman yang dominan dalam unsur kebudayaannya, yaitu dari segi bahasa dengan bahasa Banjar dan dari segi keagamaan yaitu agama Islam. Kebudayaan suku Banjar tidak terlepas dari kaitannya dengan hubungan manusia dan Tuhan. Nilai budaya Banjar dalam hubungan manusia dan Tuhan meliputi ikhlas dan syukur dengan konsep nilai berelaan. Hubungan masyarakat dengan manusia meliputi nilai musyawarah,
persaudaraan, gotong royong, tolong-menolong, menyesuaikan diri dengan konsep nilai bubuhan, beding sanakan menurut Istiqomah. Dari presentasi yang telah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa kebiasaan atau budaya lokal di sebuah daerah akan memengaruhi kepribadian masyarakat di daerah tersebut, sehingga perlunya menjaga kebudayaan lokal, sehingga kebudayaan lokal di daerah tersebut tidak terbawa oleh arus ke globalisasi, dan untuk tetap melestarikan kebudayaan daerah tersebut. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.